Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ego MDR Channel. Salam sehat selalu buat para sahabat pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini Alhamdulillah Ego bersama salah satu mutawif yang biasa membimbing jemaah haji dan jemaah umroh. Di sini Ego akan ngobrol atau berbincang-bincang bersama beliau tentang pembukaan pelaksanaan ibadah umroh dan ziarah. Tapi sebelum menonton video ini jangan lupa untuk like, komen, subscribe, share ke media sosial yang Anda miliki. Sebelum saya memulai bincang-bincang atau ngobrol bersama beliau, di sini saya untuk lebih baiknya Ustadz perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mufid. Alhamdulillah, sekarang ada kabar terhangat, terbaru, dan bikin kita haru. Karena Wasaratul Hajj dan Umroh mengeluarkan pengumuman bahwa umroh akan dibuka kembali. Seperti itu Ustaz ya. Tapi seperti ini Ustaz, sebelum kita ke topik pembahasan, di sini saya pengen tahu, tentunya Ustaz mempunyai latar belakang atau biografi sebelum menjadi TKI atau menjadi mutawif di Arab Saudi ya, atau bermukim di tepatnya di Mekah ya. Iya, betul. Tentunya di situ Ustaz mempunyai latar belakang, mempunyai aktivitas atau berdagang atau ngajar seperti itu Ustaz. Jadi saya pengen tahu seperti itu. Apakah di situ Ustaz punya usaha seperti itu Ustaz? Iya, alhamdulillah. Sebelum saya ke Saudi menjadi TKI, dari kecil saya sekolah SD dan sekolah madrasah di kampung. Lalu setelah dewasa, kami punya usaha kecil-kecilan di pasar tradisional di satu kecamatan ke kecamatan yang lainnya. Di sana usaha saya yaitu membuka butik jualan baju. Dulu tidak ada online, hanya jualan dari satu tempat ke tempat yang lain. Masya Allah, luar biasa dengan teman-teman di sana. Alhamdulillah. Untuk masalah pendidikan, ya alhamdulillah, setelah lulus SD saya mondok di salah satu pesantren di dekat rumah, juga di satu kecamatan namanya Pondok Pesantren Al Mubarak Bulan di sana. Lalu setelah lulus dari sana saya mengejar sekolah di salah satu perguruan tinggi di Universitas Al Ibrahimi Bangkalan, mengejar gelar SAG. Jadi itu pendidikan Ustaz. Pendidikan agama, menjurus ke agama sebenarnya. Alhamdulillah sekarang di sini juga tepat ya, sesuai dengan pendidikannya ya, membimbing jemaah umroh atau jemaah haji Ustaz ya. Itu kan berkaitan tentang ilmu agama seperti itu Ustaz. Iya. Begini, walaupun kami punya pendidikan, ada sedikit pendidikan tentang agama dari Indonesia, setelah masuk ke Arab, setelah ada di Arab, untuk membimbing jemaah umroh dan jemaah haji ini masih perlu beradaptasi. Beradaptasi karena memang di sini banyak tempat yang belum saya ketahui. Di antaranya tempat ziarah di Makkah seperti Jabal Rahmah, Jabal Sudan, juga Jabal Nur dan tempat-tempat yang lain. Kami pernah mendengar ceritanya, juga ngaji bahwa Jabal Nur ada di Makkah, namun tempatnya itu belum tahu. Maka sebelum itu kami telusuri dulu di mana tempatnya, bahwa di sana ya, baru di kemudian hari kita bisa memberi tahu pada jemaah dengan cerita tersebut dan juga memberi tahu tempat di mana Jabal Rahmah tersebut. Itu tidak langsung bekerja, Ustaz. Masih perlu pembelajaran dari awal, zero dulu, belajar dulu dari nol, istilahnya dari zero. Jadi seperti ini Ustaz ya. Kalau dulu masih di bangku pendidikan ya, baik di pondok maupun di pendidikan perguruan tinggi ya, di situ yang kita dapat ya, yang Ustaz dapat di situ adalah teori. Tentunya di sini prakteknya mengaplikasikan langsung seperti itu Iya, Ustaz ya. Untuk tempat seperti apa Jabal Nur itu
butuh waktu berapa lama Ustaz? Un- Tentunya Ustaz kan tidak langsung menjadi guide membimbing jemaah umroh, mungkin masih ada tahapan di situ ya. Butuh berapa bulan atau berapa hari di situ Ustaz? Ya begini, karena kebetulan saya ini tidak ikut syarikah atau orang Arab, bukan visa panggilan. Saya itu membeli visa kur, istilahnya itu visa bebas, bekerja di mana saja bebas, begitu. Untuk proses menjadi mutawifnya sebenarnya tidak ada sekolah di sini, hanya ikut teman berapa 3 atau 4 kali ikut ziarah Makkah dan Madinah, Haramain Makkah dan Madinah ini, insya Allah bisa kita untuk menjadi mutawif. Prosesnya tidak lama, sebenarnya tidak lama, namun semuanya harus kita kuasai Ustaz. Dari sejarahnya, hadisnya, teori tentang ibadah umrohnya, bagaimana itu harus kita kuasai Ustaz, dan belajar dari teman-teman. Prosesnya cuma sebentar. Di situ tidak sembarang jadi mutawif. Tidak sembarang, tidak sembarang Ustaz. Tidak sembarang menjadi mutawif. Harus memang untuk menjadi pembimbing, istilahnya bukan pembimbing, cuman itu bahasa keren pembimbing Ustaz. Pembantu para tamu Allah, para duyufullah ini, kita membantu untuk pelaksanaannya, baik pelaksanaan ziarah, pelaksanaan ibadahnya, sa'i dan tawaf dan sa'inya, gitu aja Ustaz. Pembantu asli istilahnya Ustaz. Ada bahasa kerennya lagi di situ Ustaz, guide ya. Guide. Nah, kalau sudah masuk di guide lebih keren lagi. Lebih keren lagi ya. Lebih keren lagi. Oh ya Ustaz, selama pandemi di situ kurang lebih 7 bulan ya Ustaz, hampir 8 bulan. Nah, seperti Ustadz, aktivitasnya di situ kan membimbing atau membantu jemaah umroh ingin melaksanakan ibadah umroh di sini. Bahkan kemarin seperti pelaksanaan ibadah haji yang di situ dibatasi Ustadz. Untuk memenuhi kebutuhan hidup Ustadz sehari-harinya itu seperti apa? Dapat dari mana itu Ustadz? Oh, ini pertanyaan Selama 7 bulan, hampir 8 bulan ini Ustadz. pertanyaan yang sangat luar biasa. Alhamdulillah. Begini, setelah ada pengumuman dari pemerintah Arab Saudi bahwa Arab Saudi itu melarang untuk para muktamir dan juga para jemaah haji dan para jemaah umroh pertama, Iya, ya. jemaah umroh untuk masuk ke Arab Saudi. Kebetulan waktu itu saya ingin menjemput jemaah dari salah satu travel, sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta. Berarti sudah ada di Jakarta. Sudah ada di Jakarta, saya sudah berangkat dari rumahnya masing-masing. Masya Allah, kasihan para jemaah karena sudah ada di bandara. Dan saya ditelepon oleh manajernya bahwa jemaahnya tidak bisa berangkat. Dan kebetulan saya sudah mau berangkat ke Madinah. Kebetulan itu jemaah landing di Madinah Untuk menyambut tamu Allah ini. Namun setelah itu ada pengumuman untuk pandemi di sini di lockdown. Masya Allah, di sini kami bersama teman-teman, perjuangannya di sini luar biasa. Dan untuk kata Ustaz tadi, untuk makan dan keperluan yang lain-lain, ya memang ada sisa-sisa dari gaji kemarin. Dan juga alhamdulillah terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah memberi sumbangsinya untuk kami di sini. Ada salah satu travel, jemaahnya itu diberi pengumuman Ustaz lewat grupnya, karena memang ada travel yang mempunyai membantu biaya hidup di sini sehari-hari. Iya, betul Ustaz. Di sini kami dikirim. Alhamdulillah itu cukup untuk 2 bulan Ustaz. Cukup untuk lebih membantu untuk keperluan kami di sini, untuk makan, untuk ini dan sebagainya Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih untuk semua jemaah dan juga para manajer yang telah membantu kami di sini. Terima kasih. Ini Ustaz, untuk kabar baru ya. Di sini saya dengar ada informasi baru tentang tahapan pembukaan pelaksanaan ibadah umroh dan ziarah Ustaz. Nah, di situ ada yang saya tahu, di situ ada beberapa tahapan. Kalau tidak salah di situ ada 3 tahapan ya Ustaz. Seperti apa Ustaz untuk tahapan yang pertama sampai tahapan yang terakhir apa itu Ustaz? Begini Ustaz, setelah ada kabar dari pemerintah Arab Saudi, di sini kami sangat berkasih. Mau nangis rasanya Ustaz. Ini sangat luar biasa kabar ini, karena memang kebetulan kami semua sudah rindu pada Baitullah. Selama 7 bulan ini kami tidak bisa memandangkan
tidak bisa melihat Ka'bah, tidak bisa melaksanakan tawaf, apalagi melaksanakan ibadah yang lain. Di sini alhamdulillah ini luar biasa, kita sambut dengan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ada kabar terbaru yang bikin kita haru. Ini kabar Arab Saudi akan membuka umroh kembali, namun dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Ada 4 tahapan di sini. Dan semoga aja tahapan Ustaz ya, untuk informasi baru ini semoga aja benar-benar real dan nyata seperti itu Ustaz ya. Insya Allah, karena memang beritanya sudah diterima oleh kami semua di sini bahwa ada 4 tahapan di sini. Dan insya Allah umroh ini akan dibuka pada tanggal 4 ini Ustaz. Insya Allah akan dibuka, namun Tanggal 4 bulan ini Ustaz. tanggal 4 Oktober ini akan awal dari pembukaan umroh. Berarti Namun ini dari berlaku sekarang kalau tidak salah kurang 3 hari. Iya, kurang 3 hari. Namun ini berlaku untuk mukimin dan warga Arab Saudi dengan kapasitas yang ditentukan oleh Arab Saudi, yaitu dibatasi, sangat terbatas. Di sini hanya 6.000 muktamir, 6.000 jemaah umroh. 6.000 jemaah. Mungkin seperti ini Ustaz. Di situ kan ada kata-kata mutamir. Mungkin takutnya dari pemirsa atau para sahabat yang ada di Indonesia yang di situ kurang mengerti, mungkin bisa dijelaskan apa itu mutamir? Iya, muktamir ini orang yang melaksanakan umroh. Oh, Di sini hanya dibuka di tahapan pertama ini hanya dibuka 30%. 30% itu berarti kalau kita kalkulasikan dengan daya tampung di Masjidil Haram ini sekitar 60.000. Berarti ini hanya 6.000. 6.000. Daya tampungnya 20.000 untuk muktamir. 20.000 untuk muktamir, berarti 30%-nya hanya 6.000. 6.000. Untuk melaksanakan ibadah umroh hanya 20.000. 30%-nya berarti ini 6.000 yang bisa melaksanakan ibadah umroh per hari. Per hari. Dan itu apa ada peraturan untuk cara pelaksanaannya mulai dari pendaftaran seperti itu Ustaz? Oh iya, ada. Kami sempat berbincang dengan salah satu teman kami di sini. Untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, kita harus mengikuti prosedur yang ditentukan oleh pemerintah sini, yaitu pertama modal utamanya untuk mukimin harus mempunyai iqamah. Berarti kalau yang ilegal di situ tidak bisa Ustaz? Tidak bisa Ustaz, karena memang kita harus mendaftar melalui dua link, yaitu Iktamarna dan juga Tawakkalna. Begitu, dan hanya bisa dibuka dengan HP iPhone. Tidak sembarang HP ini, harus HP Berarti iPhone. seperti ini para sahabat ya, khususnya yang mukimin ya, Khususnya bagi mukimin. TKI yang ada di Arab Saudi, khususnya yang ada di Mekah. Di sini untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di situ pendaftarannya di situ harus punya iqamah, terus HP iPhone ya. iPhone dan juga mempunyai Absir harus mempunyai Absir Absir. sudah menjadi itu persyaratan Persyaratan. para sahabat ya. Terus Ustaz, Setelah 4 Oktober, selama 14 hari ini masih masuk pada tahapan pertama, yaitu perharinya hanya 6.000 jemaah umroh yang boleh melaksanakan ibadah umroh di sana. Nah, di sini alhamdulillah pada tanggal 18 Oktober ada peningkatan menjadi 75%, yaitu untuk dengan tahap yang kedua itu Ustaz. tahap yang kedua, yaitu dengan jumlah 15.000 muktamir jemaah umroh. Perharinya ditambah bahagia lagi 40.000 bisa melaksanakan jemaah sholat di Masjidil Haram. Dan juga ini bisa ziarah di Masjid Nabawi Karam di tahapan kedua ini. Ini sangat peningkatan yang sangat luar biasa dari tahapan pertama ke tahapan yang kedua. Alhamdulillah Ustaz ya, untuk peningkatannya di situ secara signifikan. Iya, sekitar 55%, 45% dari 30% menjadi 75%. Ini yang bisa melaksanakan ibadah umroh 15.000 hari dan juga bisa sholat berjemaah di Masjidil Haram sebanyak 40.000. Lalu dari sana, dari tahapan yang kedua masuk pada tahapan yang ketiga. Di sini luar biasa Ustaz. 100% dari 75% menjadi 100%. Dari 75% di situ menjadi 100% dari tanggal 18 Oktober ke 1 November. Berarti ini 12 hari juga. 12 hari. Awalnya 14 hari dari tanggal 4 ke tanggal 18. Selanjutnya dari tanggal 18 ke tanggal 1 November.
di tanggal 1 November ini masuk pada tahapan yang ketiga, dan 20.000 jemaah umroh bisa melaksanakan umroh. Ini juga bisa dari luar negeri, Ustaz. Oh, berarti sudah internasional di situ. Sudah dari internasional. berbagai negara. Ustaz. Negara, cuman Untuk untuk jemaah di situ dibatasi juga. dibatasi karena memang nanti kita menunggu pengumuman, karena memang mungkin ada negara yang tidak boleh masuk ke Arab Saudi. Karena memang ada pengumuman kemarin, ada beberapa negara yang tidak boleh masuk ke Arab untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudah-mudahan Indonesia bisa melaksanakan ibadah umrah. Iya, Ustaz. Amin, amin. Di sini juga di tahapan ketiga ini menambah kapasitasnya, menambah jumlah kotanya dari 40 jemaah yang bisa melaksanakan sholat berjamaah menjadi 60. Bisa melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Haram. Awalnya di tahapan kedua 40, Ya. sekarang di tahapan ketiga ini menjadi 60 yang bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjidil Haram dan bisa ziarah ke makam Rasul, ke Raudhah. Kita juga bisa melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Namun di Masjid Nabawi ini sudah dari bulan kemarin sudah dibuka, tapi tidak bisa ziarah ke Raudhah dan juga ziarah ke makam Rasul. Di tahapan ketiga ini di tanggal 1 November ini insya Allah bisa, Ustaz. Mudah-mudahan doanya. Dari tahapan ketiga masuk ke tahapan yang keempat. Nah, di sini sulitnya, Ustaz. Karena memang di tahapan ketiga ini kemungkinan besar pemerintah Saudi melihat seberapa besarnya keamanan di pelaksanaan tahapan 1, 2, dan 3 ini, apakah ada efek negatifnya atau positifnya. Kalau memang ada positifnya, baru masuk ke tahapan yang keempat. Jadi Ustaz mengumumkan bahwa dari seluruh negara akan boleh masuk dan bisa melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci ini, dan bisa melaksanakan ziarah ke Masjid Nabawi dan juga ke Raudhah, Ustaz. Karena sudah tahu, Ustaz, karena ada 2 tempat yang istijabah, yaitu di Mu'tasim dan juga Raudhah. Apabila kita berdoa di sana, insya Allah kita akan dijabah doa. Amin, amin. Jadi seperti ini para sahabat ya, para pemirsa khususnya yang ada di Arab Saudi dan yang ada di Indonesia. Semoga aja untuk untuk informasi yang diinformasikan, apa yang dijabarkan oleh Al-Ustaz Mufid ini benar-benar real gitu. Dan semoga aja untuk dari tahapan yang pertama sampai yang keempat, di situ tentunya pemerintah Arab Saudi melihat perkembangannya ya, apakah itu ada peningkatan, tidak ada yang terjangkit. Nah, di situ akan untuk tahap yang keempat, di situ akan dibuka secara normal seperti tahun kemarin ini. Yang ditakutkan dari tahapan ketiga itu tidak ada tahapan masuk ke tahapan yang berikutnya, kembali lagi ke tahapan 1, dari tahapan 1 ke lockdown. Karena memang kalau di Arab itu lockdown beneran, tidak main-main, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar dari itu rumah, begitu, Ustaz. Mudah-mudahan ini akan normal kembali. Amin, amin. Oh iya Ustaz, untuk pelaksanaannya di situ masih sistemnya protokol ya seperti apa, Ustaz? Ya betul, seperti haji kemarin harus memakai masker. Pertama kita daftar dulu, baru nanti ada ketentuan tanggal berapa yang kita pendaftar yang boleh melaksanakan ibadah umrah, ditentukan oleh wasrat sini. Dan kebetulan salah satu teman kami di sini terdaftar, insya Allah pada tanggal 13 ini beliau bisa melaksanakan ibadah umrah. Kita mendaftar dan ditentukan tanggalnya. Nah, di sini kami bisa menentukan tempat di mana kita akan standby untuk ikut bisnya, karena memang pemerintah Arab Saudi menyediakan transportasi di sini, Ustaz. Bisnya disediakan oleh di sini, begitu, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah para sahabat ya, di sini Ustaz Mufid atau beliau sudah memberikan informasi tentang dibukanya pelaksanaan ibadah umrah atau ziarah ya Ustaz ya. Ya, tapi ini sifatnya bukan sementara, Ustaz. Maksudnya takut ada perubahan jadwal besok-besok karena melihat perkembangan. Pastinya Arab Saudi ini menjaga cinta pada rakyatnya, menjaga kesehatannya, keselamatannya, semuanya dijaga, Ustaz. Apabila
ada perubahan jadwal tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, itu memang ada kebijakan lain dari Tapi pemerintah. semoga aja Ustaz ya. Amin. Ini doa kami Ustaz, kelas 7 bulan ini sudah rindu kami itu, ini sudah luar biasa. Ustaz doanya Ustaz. Iya ya, amin amin. Amin. Terima kasih Ustaz ya, Ya. untuk informasinya, Saya juga terima kasih, Ustaz. untuk penjabarannya tentang informasi yang diberikan kepada para pemirsa, para subscribernya itu, para viewernya itu ya. Amin. Terima kasih. Semoga aja obrolan atau bincang-bincang kami di sini bermanfaat bagi para sahabat. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.